yang luas. Di sini, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Tentunya kalau pemasaran harus ada strateginya. Salah satu strategi marketing untuk untuk menunjang kesuksesan bisnis atau startup itu biasanya kita mengenal istilahnya marketing mix. Apa sih marketing mix? Marketing mix merupakan bauran pemasaran yang merupakan kumpulan beberapa variabel pemasaran menjadi satu kesatuan yang dinamis. Nah, kalau kita bicara pemasaran, tentu kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadi variabel dalam pemasaran. Bu, variabel itu apa? Kalau variabel lebih jelasnya itu kita bisa sebut faktor-faktor yang mendukung kegiatan pemasaran tersebut dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Lanjut, nah, kalau kita bicara strategi pemasaran yaitu marketing mix, dulu sebelumnya kita mengenal dengan istilah 4P. Nah, 4P itu apa aja? Yaitu product, price, place, and promotion, yang masing-masing itu mempunyai identifikasi masing-masing. Tapi semenjak berkembangnya zaman dan ilmu dan teknologi, istilah 4P itu berubah menjadi 7P dengan marketing mix 7Ps. Nah, di sini 4P yang tadi mendapatkan tambahan untuk proses, place, people, kemudian physical evidence. Nah, di sini Ibu akan mengupas sedikit tentang masing-masing dari variabel pemasaran tersebut. Nah, P yang pertama adalah produk. Nah, jelas ya, kalau produk itu berkaitan dengan produk yang kalian buat. Apakah sudah diterima oleh masyarakat? Tentu produk kalian harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian yang kedua adalah price. Price adalah harga. Nah, harga di sini sangat menentukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jual di bawah harga produksi, tentu kalian akan rugi. Jadi kita harus benar-benar menentukan berapa harga pokok produk tersebut. Sehingga kita ketika menentukan harga jualnya, kita dapat menentukan berapa besar laba yang kita inginkan. Misalkan, kalau kita menentukan harga pokok produksinya 500, kemudian setelah dihitung lagi pada akhirnya harga pokok produknya menjadi 700, kita jual ke harga 1000. Nah, di situ kan sudah ada untungnya. Ketika kita menjual di harga 1000, kita mendapatkan keuntungan 300. Berbeda ketika kita tidak benar-benar menentukan, kita hanya asal menjual harga 500 saja. Nah, tentu kita akan mengalami kerugian. Jadi penting bagi kalian yang mungkin sudah menjalankan usaha, mohon untuk penghitungan harga pokok produknya itu benar-benar dilakukan, karena kalian sudah capek-capek. Tentunya paling enggak kalau enggak rugi kita BEP. BEP itu apa? Break even point. Kalau enggak balik modal istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada place. Place itu apa? Tempat. Ya benar, tempat. Tempat dalam melakukan pemasaran juga penting ya. Misalkan, kita mau produksi buku pelajaran, tentunya market kita adalah sekolah. Tapi kalau sekarang kita bicara tempat, jangan fokus pada tempat yang ada bangunannya. Tetapi kalau kita bicara tempat, kita ingat juga, sekarang sudah zamannya digital. Jadi kalau kita bicara tempat, ternyata promosi itu tidak hanya dilakukan di dalam ruangan atau di dalam sebuah gedung itu enggak, tapi kita juga bisa melakukan promosi di misalkan sosial media itu. Sosial media apa yang perlu kita pilih? Misalkan Facebook, Instagram, seperti itu. Kemudian yang keempat ada promotion. Nah, di sini penting ya bagi kita untuk menentukan promosi yang digunakan agar konsumen itu tertarik dengan produk yang kita jual. Misalkan nih, kita mengungkapkan nih pada si A, keunggulannya ini dibandingkan produk si B. Kenapa? Karena kalau kita bicara promosi, kita harus membandingkan produk kita dengan produk yang lain sehingga konsumen itu lebih yakin dengan
produk yang kita jual sehingga terdorong untuk membeli produk yang kita jual. Kemudian ada physical evidence. Apa sih itu? Yaitu bukti fisik. Nah, kalau kalian bicara misalkan nih, pernah beli secara online, kalian pernah melakukan pembelian secara online. Nah, tentu kalian membaca review-reviewnya. Melihat produk yang dikirim sesuai atau enggak. Nah, itu salah satu physical evidence pemasaran yang penting yang perlu kalian jaga nanti. Selain itu juga, fasilitas pemasarannya seperti apa, pelayanannya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada people. Kalau people ini terkait dengan human ya, manusia ya. Ingat, kalau kita bicara pemasaran tidak hanya bicara satu orang. Kita berbicara dengan tim dari pemasaran apabila itu produk sudah banyak dan memiliki jaringan yang luas. Kalau kita bicara masih kita sendiri, tentunya hanya kita atau reseller dari produk kita seperti itu. Jadi itu penting ya untuk menjaga tentang tim kerjasama ini untuk membangun pemasaran yang baik. Kemudian ada proses. Nah, proses di sini meliputi proses dalam pengiriman barang salah satunya. Jadi konsumen itu akan memberikan respon yang baik apabila pemasaran kita memberikan layanan yang prima bagi mereka. Misalkan nih, kalau beli barang di dalam satu wilayah, misalkan kalian online shopnya di Solo, terus kalian juga posisi di Solo, tentunya ketika dikirim harusnya 1 hari bisa nyampe dong. Tetapi berbeda ketika kalian di Solo, tetapi barang tersebut nyampe dalam waktu seminggu, tentunya kalian akan timbul tanda tanya. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Tentu kalian akan memiliki aku memiliki pemikiran untuk belanja di tempat lain saja seperti itu. Jadi marketing mix ini diperlukan untuk kalian yang sedang membangun bisnis atau usaha, sehingga unsur-unsur tersebut harus kalian perhatikan sehingga penjualan produk kalian dapat meningkat. Itu tentang strategi pemasaran yang kita kenal dengan marketing mix yang dari 4P ke 7P. Sekian untuk materi